Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Untuk di video part 7 untuk analisa saham periode tanggal 23 sampai dengan 27 Mei 2022. Untuk video kali ini saya mau analisa saham BC. Nah, ini juga saham yang masih uptrend dan kenaikannya cukup konsisten mulai dari tanggal 23 sampai dengan 28 Maret, terus di tanggal 5 April sampai dengan 10 Mei ini terjadi konsolidasi dan tidak berhasil breakout di sini, dan berhasil breakout itu di tanggal 11 Mei. Nah, di tanggal 11 Mei dia naik 16% dan terkoreksi selama 2 hari, lalu dia bergerak terbatas. Nah, di penutupan hari Jumat kemarin tanggal 20 Mei ini saya lihat posisinya sudah mulai menarik lagi. Jadi ini boleh diperhatikan untuk minggu depan, apakah saham ini bisa menembus harga 1645. Kalau dia bisa confirm close di atasnya, ini sangat menarik. Nah, yang belum punya gimana? Ya, seperti biasa, selama harganya masih di atas harga penutupan hari Jumat atau di harga high hari Jumat, ini boleh diperhatikan dan boleh ambil posisi kalau dia berhasil breakout. Nah, kalau misalkan besok dia bisa tembus 1645, dilanjutkan dengan menembus harga menembus harga 1680, ini sangat menarik. Coba kita lihat weekly-nya ya. Weekly-nya dia terlihat sekali naik. Nah, di sini dia terhenti di area ini nih. Nah, ini salah satu resisten juga di sini. Nah, ini nanti saya gambarkan 1675. Nah, berarti kalau misalkan target di daily-nya aja kan udah kelihatan nih, di 1680 adalah target high-nya itu. Nah, harusnya udah nggak dipakai lagi. Paling nggak kita saham ini harus tembus 1680. Kalau bisa tembus 1680, coba kita lihat target demandingnya aja ya langsung ya. Nah, ini dia ternyata high-nya itu ada di 5.000, ATH-nya ada di 5.420. Turun terus. Nah, dia kalau kita lihat pergerakan harganya itu di area ini nih, tertinggi untuk beberapa tahun terakhir nih, dari tahun 2015, 2016. Nah, dia turun naik, coba lagi di 2018, dia akhirnya turun. Nah, sekarang mencoba lagi. Nah, berarti target utamanya adalah dia apakah bisa mampu sampai ke 2000 atau enggak. Nah, ini masih menarik, berarti potensinya itu masih lumayan jauh nih ke harga 2000. Nah, kalau dia bisa tembus 2000, akan lebih menarik lagi. Jadi coba kita hitung ya, dari sini masih ada potensi berapa persen kita dapat dari saham ini. Kalau misalkan masih ada potensi 24%. Kalau 24% berarti 1 kali arah dong ya, bisa 1 kali arah udah sampai nih 2000. Nah, jadi boleh nih saham ini dilirik nih, karena posisinya uptrendnya kuat sekali nih. Langsung dia bikin tiang bendera di sini. Tiang bendera, bikin benderanya, bikin tiang lagi. Apakah dia akan lanjut? Nah, boleh dilihat ya teman-teman, ini monthly-nya. Kalau dia bisa berhasil breakout 2000, berarti next targetnya ada di harga 2300
Terus di sini masih ada high 2700. Nah, baru langsung ke target paling atas aja. Bisa nggak dia ke 5100? Wih, ini potensinya masih sangat banyak. Dengan catatan berhasil breakout 2000. Berhasil breakout 2000 terus jalan. Nah, berarti saham ini akan menjadi salah satu saham yang bisa ngasih kita uang jajan. Seperti itu. Oke. Jadi minggu depan boleh nih diperhatikan nih. Karena juga masih posisinya masih uptrend. Belum belum terjadi konfirmasi untuk memotong moving average 10-nya, masih di atasnya. Seperti itu. Oke. Yang berikutnya, nah ini kemarin penutupan nih, saya lihat yang antri lumayan banyak nih. Ada mungkin sekitar 20.000 lot ya, kalau nggak salah kemarin saya lihat untuk saham ini, yaitu saham Wins. Nah, ini juga salah satu saham yang volatile karena pergerakannya ya lumayan cepat juga. Jadi yang mau masuk saham ini masih diingat, dia biasanya bergerak di sesi 2. Kalau untuk saham ini biasanya kalau di sesi 1 dia masih agak santai, karena saya beberapa kali juga ada mendapatkan keuntungan dari saham ini. Jadi Wins kalau misalkan dia bisa di penutupan kemarin Jumat dia berhasil breakout high-nya ya, close di atas high-nya di 172. Nah, dengan target itu terdekat di 186. Nah, kalau bisa tembus 186, ini masih ada beberapa target-target yang lain, yaitu ada di 204, ada lagi di harga ini minor ya karena terlalu dekat. Kita ambil yang atasnya aja. Kalau dia bisa tembus 218, ini menarik, confirm tapi ya dalam posisi close harga confirm gitu. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya masih di bawah nih. Tuh. Ini saham masih saya pantau terus nih. Kapan kira-kira dia bisa breakout? Ya, antara weekly-nya dengan daily sama ya. Targetnya utamanya itu ada yang di atasnya itu ada di 218. Coba kita cek monthly-nya. Wah, ini juga menarik nih. Monthly-nya posisinya apakah dia sudah breakout di high-nya di 174, sekarang 175. Berarti secara monthly Wins ini berhasil breakout high previous monthly itu dia berhasil breakout. Nah, ini ada indikasi bagus kalau kita lihat posisi seperti ini ya. Nah, ini ada high di sini. Ini high monthly-nya ternyata berhasil di breakout. Nah, 174. Nah, ini akan sangat menarik nih kalau sudah terjadi posisi seperti ini. Apakah dia akan terbang menuju utara? Boleh dilihat ya, target secara monthly-nya juga dia udah jatuh lumayan, udah di harga bawah ini untuk saham Wins. Nah, ini menarik nih. Mari kita saksikan bersama apakah minggu depan Wins naik panggung atau tidak. Nah, jadi kalau yang belum punya gimana? Ya belum punya seperti biasa, seperti saran saya. Boleh masuk di atas harga close atau di harga high-nya dia. Harga close-nya itu dia kemarin di 175, high-nya ada di 176. Nah, bisa ambil posisi situ. Paling tidak kalau misalkan ternyata targetnya cuma sampai 186, tiba-tiba dia turun lagi, nah masih ada 5%. 5% sebetulnya kalau misalkan sampai kena harga 5%, boleh take profit dulu. Terus misalkan kita lihat lagi di besokan harinya, oh ternyata lanjut, boleh masuk lagi. Tapi ternyata misalkan hari Senin dia berhasil langsung
tembus ke harga 187, itu boleh hold. Nah, target berikutnya ada di 204, ada di 218. Kalau bisa tembus harga 218 ini, kemungkinan besar dia akan rally. Cuman kita nggak tahu ya kapan dia akan tembus harga ini. Apakah dia naik terus retest, naik retest, kita nggak tahu polanya ke depannya. Seperti itu. Apakah dia akan tembus langsung rally terus ke atas? Ya, bisa juga. Tapi yang pasti secara weekly posisinya udah bagus. Monthly pun sudah bagus. Sebentar. Nah, secara monthly dia sudah breakout previous high-nya bulan lalu. Jadi udah breakout secara monthly ya untuk high-nya previous. Tapi kalau misalkan untuk trennya kalau dia bisa tembus 350, ini kemungkinan besar target utamanya di harga 1400 sepertinya akan dikejar nih, mau disamperin sama dia. Jadi boleh diperhatikan juga nih untuk saham wins. Mungkin 1 bulan ke depan kita ada yang tahu gitu ya. Oke. Yang berikutnya saham Toba. Nah, Toba sudah terkoreksi cukup dalam nih. Nah, sekarang udah ada perlawanan, sudah dari tanggal 13 ini udah perlawanan. Nah, kalau untuk kondisi yang downtrend seperti ini, tapi kebetulan downtrend ini dia terjadi crossing antara EMA 10-nya dengan EMA 100 itu di tanggal 22 April. Apakah trennya akan berubah lagi kalau misalkan saham ini bergerak di atas EMA 100? Nah, ini kan sekarang nih posisi harga ini menuju ke EMA 100 kan, ini EMA 100. Kalau dia berhasil ditembus, biasanya dia akan retest dulu, retest, coba naik lagi, retest. Nah, apakah dia akan berhasil menembus harga targetnya? Nah, targetnya itu ada di harga ini, nah, di 1445. Nah, ini masih ada potensi lumayan nih kalau misalkan dia berhasil naik lagi. Nah, saran saya untuk saham Toba ini boleh dipantau dulu ya. Tapi kalau yang teman-teman suka berspekulasi, masuk aja nih, posisinya udah lagi naik. Ya, saya nggak memaksakan, ibaratnya resiko ditanggung penumpang. Tapi kalau saya pribadi, untuk pergerakan saham lebih baik tunggu di atas moving average 10. Kalau misalkan dia sudah di atas moving average 10, masih bergerak di atasnya, nah kita boleh ambil posisi. Di mana kita ngambil posisinya? Ambil posisinya ya pada waktu dia berhasil di atas moving average 10, dia berhasil berada di high atau close sebelumnya. Harga close lebih tinggi daripada previous close. Misalkan di posisi ini, misalkan di tanggal 26 nih, dia berada di atas moving average 10. Nah, di tanggal 27-nya ada kenaikan, dia close di atasnya. Ini boleh diperhatikan. Nah, seperti ini juga. Nah, di tanggal 18 kan dia tidak ada tidak berhasil close di atasnya. Di satu tick ini. Nah, ini juga boleh diperhatikan. Tapi di sini breakout sudah. Ini kan udah pasti kita tungguin kalau posisi seperti ini. Wah, ini dia lanjut. Walaupun dia terkoreksi ya, masih ada kelanjutan gitu. Nah, seperti ini nih. Ini saya bisa ambil posisi di sini biasanya. Walaupun dia turun dulu, selama tidak tembus moving average 10-nya, masih bisa hold. Nah, di posisi ini. Seperti itu. Nah, jadi untuk Toba, kalau saran saya tunggu moving average itu tunggu di atas moving average 100 dulu untuk sebagai konfirmasi. Tapi kalau untuk jangka pendek, misalkan besok kita masuk, sore kita jual, boleh juga. Atau mau hold 2 hari, misalkan itu 2 hari nih masih oke, boleh juga. Itu hak teman-teman ya. Seperti itu. Oke, paling yang berikutnya ini ada saham MBSS.
Nah, seperti saya bilang, MBSS sudah berada di atas moving average. Ini udah posisinya masih posisi uptrend. Nah, kalau misalkan besok dia bisa close di atasnya 1300 atau bahkan bisa close di atas 1340, ini bagus banget gitu. Targetnya adalah di 1430. Kalau dia close di atas 1430, coba kita lihat weekly-nya, nggak kelihatan, kita lihat monthly-nya. Nah, coba kita lihat nih monthly-nya, ternyata MBSS sepertinya udah breakout ya. Oh, belum. Ini dikit lagi nih. Kalau secara monthly targetnya di 1355. Nah, ini menarik. Berarti tantangannya itu ada di sini 1430 dan di sini. Masih ada terakhirnya, cuma terlalu jauh. Coba kita lihat secara daily-nya. Nah, di sini ya teman-teman ya. 1430 sama ya. Nah, yang berarti dia harus tembusin area ini dulu. Nah, kalau dia berhasil breakout area ini, kemungkinan besar dia targetnya ada di sini 1680. Ini masih menarik untuk MBSS. Kalau mau masuk kapan ya? Saran saya gitu. Selama dia close di atas 1300 atau teman-teman yakin di atas 1300 pergerakannya masih bisa bertahan, boleh ambil posisi seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah saham SMMT. Nah, ini SMMT saya beli di sini waktu itu nih. Di sini saya jual pas di pucuk, pas besoknya mau ARB. Terus beli lagi di sini, saya beli nih. Karena saya masih lihat pergerakannya masih bagus, saya sempat beli di sini, tapi saya nggak sampai atas. Di sini saya udah jual di tanggal 4 Maret. Gitu. Terus saya pindah ke saham yang lain. Nah, pas terakhir saya lihat SMMT ini masih ada potensi kalau misalkan apakah dia mau mencoba menembus harga 315 atau 3. Nah, misalkan kalau misalkan besok teman-teman ini kayaknya boleh nih untuk trading kilat nih. Kalau misalkan sehari kena, boleh langsung take profit, boleh. Selama untung bebas. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau di posisi harganya di atas 1225, mungkin untuk trading jangka pendek bisa jual di 13.15 ya, untuk dapat 7% lumayan. Coba kita lihat monthly-nya dulu ya. Nah, monthly-nya ini sebetulnya targetnya masih ada di 2000-an nih. Karena di sini udah dia sempat jatuhnya luar biasa nih selama berapa bulan, dari bulan Juni sampai dengan bulan November turun terus downtrend. Wah, serem. Nah, ini berhasil rebound. Apakah dia mau bikin anggare bentuk U atau bikin cup and handle untuk menembus harga 2065? Kita nggak ada yang tahu. Kalau bisa tembus terus diturun lagi dan naik lagi, bisa juga. Untuk trend monthly ya. Nah, kalau weekly-nya bisa dilihat kan tuh, luar biasa. Nah, ini targetnya di sini nih, 2065. Nah, belum tercapai. Nah, kalau dari sisi weekly, kalau kita lihat di weekly, itu sebetulnya dia harus tembus harga 1300. Coba kita lihat 1300. Nah, paling tidak kalau misalkan besok dia bergerak dan menembus 1300, masih ada kemungkinan sih di saham ini masih terus lanjut, masih ada peluang. Tapi dengan catatan harus tembus ya. Kalau nggak tembus, sebagai take profit dulu. Takutnya dia akan
sideways dulu atau bahkan koreksi gitu. Lebih baik kita pakai dana kita buat beli di saham yang lain, seperti itu. Jadi untuk jangka pendek boleh SMMT diperhatikan lagi minggu depan, sekiranya bisa dapat 7% atau 10% boleh, karena pergerakan saham ini juga lumayan kenceng ya, bisa di atas 10%, di atas 5% tuh. Seperti itu. Yang berikutnya NICL. NICL juga ini salah satu saham yang sudah jatuh, sangat jatuh. Nah ini dia mulai menguat. Coba, nah ini ada dia di 184 target utama secara monthly-nya. Coba kita lihat daily-nya ya. Nah tuh, sebetulnya masih ada harga-harga lagi di atasnya. Nah coba kita pakai ini sebagai target acuan 318. Nah, bisa diperhatikan ya, dia berhasil naik. Nah moving average mulai naik nih. Dia sempet breakout sebetulnya di tanggal 17, confirm penutupan breakout, dia berhasil close di harga target ini. Nah besoknya dia lanjut lagi nih naik, tapi tekanan dari atas masih cukup besar ya. Terlihat kan di sini kan di tanggal 8 Maret naik tinggi, tekanan jualnya luar biasa juga nih. Nah akhirnya dia nggak kuat, turun, coba lagi di sini breakout. Di sini bisa dicoba sebetulnya naik, tekan lagi, di sini tembus naik, di sini juga sempat naik, tekan lagi. Nah apakah dia berhasil menembus 890 confirm, atau bahkan bisa langsung tembus 96 ya, ini pendek ya, 90 ke 96. Nah ini kalau bisa tembus dan confirm ya di atas tanpa ada tekanan ini lagi ya, ini boleh diperhatikan lagi, seperti itu ya. Kita nggak tahu, bisa besok atau bisa bisa minggu depan atau bisa minggu depannya lagi. Misalkan ini kan dia sempat mau coba tembusin lagi 90-nya, gagal, bisa turun dulu ke area sini. Misalkan ini kan gagal nih, bisa dulu dia ke sini, coba lagi ke bawah dulu, atau baru langsung ini coba, bisa seperti itu teman-teman. Jadi selama tidak ada konfirmasi dia bisa tembus close di atasnya, sebaiknya jangan masuk dulu, seperti itu untuk saham ini ya. Karena kalau lihat pergerakannya memang saham ini kadang-kadang di sesi 2-nya suka terjadi guyuran. Sesi 1-nya bagus, nanti sesi 2-nya guyur. Nah itu sayang sekali kan. Misalkan kita udah berharap bisa bertahan nih di 96, kita beli di 96, tiba-tiba sorenya turun. Lebih baik tunggu konfirmasi dulu kalau melihat pergerakan saham yang model begini. Misalkan pagi naik, terus sore turun. Nah mendingan lebih baik kalau yang model-model gini kita belinya waktu penutupan, seperti itu. Kayak gini juga nggak apa-apa kan. Yang penting kan dia bisa tembus confirm dulu, walaupun besoknya 2 hari koreksi gitu, dia akan lanjut, seperti itu. Nah ini gagal kalau seperti ini, besoknya langsung ARB. Nah kalau bisa ada kesempatan keluar ya keluar. Kalau saya posisi seperti ini, misalkan saya mau paksakan buy nih di sini nih di tanggal 7 Maret, confirm nih breakout penutupan, saya kan taruh stop lossnya mungkin di bawah MA 100 atau di bawahnya 2 tick di bawah low-nya dia, seperti itu. Berarti dia nggak lanjut. Kalau misalkan saya beli di sini, terus stop lossnya ada di bawah sini nih, besoknya lanjut ya kan, besoknya turun, saya misalnya taruh stop loss lagi di sini di bawahnya 1 tick atau 2 tick. Kalau misalkan dia turun lagi, misalkan nggak mampu lanjut, paling tidak ya rugi kena fee-nya aja gitu. Paling nggak terlalu sakit. Kita tungguin aja pas waktu dia confirm, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk 6 saham ini segitu dulu yang di video ini ya. Nanti boleh ditunggu lagi video-video untuk analisa saham yang lain.
Saya tidak ada ajakan untuk membeli dan juga tidak ada maksud untuk menggurui. Analisa ini juga berguna untuk diri saya sendiri karena juga saya seorang trader. Teman-teman yang merasa terbantu boleh share ke teman-teman lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan khususnya teman-teman yang baru bergabung di channel saya atau baru mengikuti saya, jika merasa terbantu dan juga merasa penjelasan saya bisa dijadikan acuan, boleh juga untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, karena saya akan update terus video-video terbaru itu biasanya setelah market close setiap harinya. Oke, mungkin segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.